Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Kurnia Ramadhani dari kelas 2A dengan NIM 1932100213 dari Prodi D3 Keperawatan Solo, Poltekkes Kemenkes RI Padang. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang teknik-teknik komunikasi terapeutik. Teknik-teknik komunikasi terapeutik. Menurut Stuart dan Suden tahun 1998 yang dikombinasikan dengan pendapat ahli lainnya yang dikutip di dalam buku Tri Anjaswarni 2016 sebagai berikut. Yang pertama, mendengarkan dengan penuh perhatian. Maksudnya adalah mendengarkan dengan penuh perhatian merupakan upaya untuk mengerti seluruh pesan verbal dan nonverbal yang sedang dikomunikasikan. Keterampilan dengan penuh perhatian dapat ditunjukkan dengan sikap berikut. Yang pertama, pandang pasien ketika sedang berbicara. Yang kedua, pertahankan kontak mata yang memancarkan keinginan untuk mendengarkan. Yang ketiga, hindarkan gerakan yang tidak perlu. Yang keempat, anggukkan kepala jika pasien membicarakan hal penting atau memerlukan umpan balik. Yang keenam, condongkan tubuh ke arah lawan bicara. Selanjutnya adalah menunjukkan penerimaan. Maksudnya, menerima tidak berarti menyetujui, berarti bersedia untuk mendengarkan orang lain tanpa menunjukkan keraguan atau tidak setuju. Sikap perawat yang menunjukkan penerimaan sebagai berikut. Yang pertama, mendengarkan tanpa memutuskan pembicaraan. Yang kedua, memberikan umpan balik verbal yang menampakkan pengertian. Yang ketiga, memastikan bahwa isyarat nonverbal cocok dengan komunikasi verbal. Yang keempat, menghindarkan untuk berdebat, menghindarkan mengekspresikan keraguan, atau menghindari untuk mengubah pikiran klien. Yang kelima, perawat dapat menganggukkan kepalanya atau berkata ya, atau saya mengerti apa yang Bapak Ibu inginkan. Selanjutnya adalah menanyakan pertanyaan yang berkaitan dengan tujuan perawat yaitu untuk mendapatkan informasi yang spesifik mengenai pasien. Selanjutnya adalah mengulang. Maksudnya adalah yaitu teknik dengan mengulang kembali ucapan klien dengan bahasa perawat. Teknik ini memberikan makna bahwa perawat memberikan umpan balik sehingga pasien mengetahui bahwa pesannya dimengerti dan mengharapkan komunikasi berlanjut. Selanjutnya adalah klarifikasi. Teknik ini dilakukan jika perawat ingin memperjelas maksud ungkapan pasien. Teknik ini digunakan jika perawat tidak mengerti, tidak jelas, atau tidak mendengar apa yang dibicarakan pasien. Sebagai contoh, perawat dapat mengucapkan, "Coba jelaskan kembali apa yang Bapak maksud dengan kegagalan hidup." Selanjutnya adalah memfokuskan. Metode ini dilakukan dengan bertujuan untuk membatasi bahan pembicaraan sehingga lebih spesifik dan dimengerti. Selanjutnya adalah merefleksikan atau reflecting atau feedback. Maksudnya adalah perawat memberikan umpan balik kepada pasien dengan menyatakan hasil pengamatannya sehingga dapat diketahui apakah pesan diterima dengan benar. Perawat menguraikan kesan yang ditimbulkan oleh syarat nonverbal pasien. Sebagai contoh, ibu tampak sedih. Selanjutnya adalah memberikan informasi. Memberikan informasi merupakan teknik yang digunakan dalam rangka menyampaikan informasi-informasi penting melalui pendidikan dan kesehatan. Setelah informasi disampaikan, perawat memfasilitasi klien untuk membuat keputusan. Selanjutnya adalah diam. Diam berarti memberikan kesempatan kepada perawat dan klien untuk mengorganisasi pikirannya. Diam memungkinkan pasien untuk berkomunikasi terhadap dirinya sendiri, mengorganisasi pikirannya, dan memproses informasi. Bagi perawat, diam berarti memberikan kesempatan pasien untuk berpikir dan berpendapat atau berbicara.
Selanjutnya adalah identifikasi tema, berarti menyimpulkan ide pokok atau utama yang telah dikomunikasikan secara singkat. Ini bermanfaat untuk membantu topik yang telah dibahas sebelum meneruskan pada pembicaraan berikutnya. Selanjutnya adalah memberikan penghargaan. Maksudnya adalah menunjukkan perubahan yang terjadi pada klien adalah upaya untuk menghargai klien. Sebagai contoh, perawat dapat mengucapkan, "Saya perhatikan ibu sudah lebih segar dan sehat." Selanjutnya adalah menawarkan diri. Pasien mungkin belum siap untuk berkomunikasi secara verbal dengan orang lain atau klien tidak mampu untuk membuat dirinya dimengerti. Seringkali perawat yang harus menawarkan kehadirannya, rasa tertarik, dan teknik komunikasi ini harus dilakukan tanpa pamrih. Selanjutnya adalah memberi kesempatan klien untuk memulai pembicaraan. Memberikan kesempatan pada klien untuk berinisiatif dalam memilih topik pembicaraan. Pada bagian ini, perawat berperan dalam menstimulasi klien untuk mengambil inisiatif dalam pembuka pembicaraan. Sebagai contohnya, perawat dapat mengucapkan, "Adakah sesuatu yang ingin ibu bicarakan?" Selanjutnya adalah menganjurkan untuk meneruskan pembicaraan. Yang ini merupakan teknik mendengarkan yang aktif, yaitu perawat menganjurkan atau mengarahkan pasien untuk terus berbicara. Selanjutnya ada refleksi. Refleksi berarti menganjurkan pasien untuk mengemukakan serta menerima ide dan perasaannya sebagai bagian dari dirinya sendiri. Yang terakhir adalah humor. Humor yang digunakan di sini adalah humor yang efektif. Humor ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara ketegangan dan relaksasi. Perawat harus berhati-hati dalam menggunakan teknik ini, karena ketidaktepatan penggunaan waktu dapat menyinggung perasaan klien yang berakibat pada ketidakpercayaan klien kepada perawat. Sekian teknik-teknik komunikasi terapeutik. Semoga video kali ini bermanfaat. Sekian dari saya, dan untuk daftar pustakanya adalah sebagai berikut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.